sudah, kita masuk ke pembebanan ya. Untuk pembebanan kita pakai SNI 1725/2016, kita juga sudah belajar beberapa kali pembebanan jembatan, atau bisa menggunakan ASTO ya, ASTO LRFD tahun 2012, kemudian 2016, 2020. Oke ya, yang paling enak dipakai sekarang itu 2012 ya, sama 2020. Karena yang 2016 itu pakai satuan Inggris. Kalau misalnya kita 2020 acuannya sudah internasional. Oke, pembebanan, beban permanen, kita sudah tahu beban permanen ini terbagi atas apa kemarin. Pertama berat mati ya, dead load, kemudian ada beban mati tambahan juga, superimposed dead load, kemudian ada beban prategang ya, retention, kemudian juga ada beban tekanan tanah ya, ini tekanan tanahnya, kemudian ada beban konstruksi ya, construction stage. Oke, jadi ini bisa kita gunakan semuanya. Apa aja yang menjadi beban-beban di sini, coba kita hitung di beban permanen. Kodenya MS untuk berat mati komponen struktural dan non struktural jembatan ya, artinya ini yang dua ini kodenya MS ya. Kemudian beban mati tambahan ya, dan utilitasnya kodenya MA. Kemudian beban transien, ini beban transien ini beban yang kemungkinan ada dan kemungkinan tidak. Ya, ini kita pakai gaya akibat susut dan rangka ya. Ini gaya beton ya, beton yang terus-menerus dibebani maka akan menimbulkan rangka ya, dan beton yang hidrasinya tinggi akan menimbulkan susut. Kemudian gaya akibat rem, otomatis di kendaraan ya, ada yang rem di jembatan, nggak mungkin nggak ada yang rem ya kan, terobos aja terus. Kemudian gaya sentrifugal, TR. Ya, kita ada gaya sentrifugalnya, karena dia punya super elevasi dan crossfall sebesar 2%. Dan ada beban lajur. Beban lajur ini kita pakai beban lajur D, dan beban truk, beban T, dan pejalan kaki. Oke, ini sudah kita lihat, maka kita coba lakukan perhitungan. Ya, ini gampang ya ngitungnya. Di sini kita lihat beban permanen yang bekerja pada gelagar, pertama ada material itu sendiri, ya, sehingga kita harus menentukan dulu lebar efektif dari suatu jembatan. Lebar efektifnya seperti apa, ya? Kita bisa menggunakan setengah dari jarak si girder kita ya, setengah S ke sana, ini lebar efektif, setengah S ke sana, ya. Ini kita gunakan untuk lebar efektif kita. Artinya apa? Yang terpengaruhi, si girder ini terpengaruhi oleh setengah kemari. Makanya kalau teman-teman itu, kalau di atas jembatan, bagusnya berdiri di atas girdernya, ya. Di atas girder. Kalau di sini, ya, kalau misalnya teman-teman berdiri di sini aja, tepat di tengah-tengah ini ya, maka nanti beban teman-teman tertransfer ke sini, transfer ke sini, gitu ya. Oke, ini kita lihat setelah kita ambil lebar efektifnya, setengah dari jarak girder bentang bersih ya, setengah juga bentang bersih ke sana. Kita cek di sini ada apa aja, ada aspal, kemudian ada plat beton, ada reinforced concrete ya. Ini sama kurang lebih. Ini sebenarnya untuk LC ya, atau lean concrete, atau biasa kita sebut sebagai plank. Plank ini untuk bekisting ya, bekisting dari si pengerjaan nanti si deck kita. Ya, jadi ada plat deck, ada reinforced concrete tambahan di sini. Kemudian ada diafragma yang tadi yang kecil. Kemudian ada gelagar. Oke, ini tadi dari SNI kita tinjau. Ini beban mati parapet, beban mati tambahan ya. Ini berarti kita harus hitung volumenya supaya kita tahu beratnya. Di mana berat, ya kan? Berat volume kan gitu ya rumusnya kan? Kan udah belajar teknologi bahan ya. Berat volume sama berat dibagi volume ya, gampang. Ini rumus paling gampang nih. Berat volume, berat bagi volume. Berarti mau cari berat suatu jembatan, suatu material gitu ya. Berarti berat volumenya dikalikan dengan volume. Dapatlah beratnya. Volumenya dari mana Pak? Ya ini kita hitung nih. Berapa nih volumenya? Berat volumenya dari mana Pak? Ya berat volume bisa teman-teman lihat dari sini. Pendekatan ya, bukan ketetapan. Kadang ada orang, Pak ini ketetapannya Pak. Bukan, pendekatan yang sudah dilakukan sama penelitian nih. Oke, ya. Apakah selalu segini Pak? Ya bisa aja, kalau lebih besar Anda pakai boleh. Asal jangan lebih kecil. Ini standar minimal.
Oke ya, ini volumenya kita hitung dari sini, hitung aja nih 385 ya, hitung biasa lah ya kan, atau jadikan segmen-segmen tertentu, ini segitiga, ini persegi, ini juga lagi ya, segitiga di sini, ini potong, ya mekanika bahan lah, kerjaannya ribet. Oke, dapatlah kita beratnya. Kalau tidak salah tadi sudah disyaratkan ya, besarnya itu 7,56 kilonewton per meter pada soal ya, berarti sekitar 0,76 ton. Bayangkan nih ya, setiap 1 meternya. Yang ngangkat tabung gas 3 kilo aja udah keberatan ya kan, paling ngangkat ini. Oke, beban mati diafragma. Diafragma merupakan elemen struktural fungsi pengaku transfer lateral. Ya, ini tadi saya bilang untuk pengaku. Ini berarti bisa kita hitung sendiri, gampang ya. Yang penting kita tentukan nanti untuk si dimensinya berapa. Kita hitung beban mati ya, beban mati kita. Pertama kita hitung dulu lebar tributari, di mana lebar tributari itu berarti ini tadi ya, lebar efektif kita, karena setengahnya ke sana, setengah ke sana, berarti otomatis sebenarnya jarak ini adalah jarak lebar efektif ini adalah jarak antar satu girder, gitu ya. Kalau jarak antar satu girder kita tadi berapa kita pakai? 2,1 meter, gitu ya, 2,1 meter. Berarti kita bisa dapat di sini 2,1 meter. Oke, kemudian berat plat decknya kita tinggal hitung aja, sama kayak pakai rumus tadi, berat volume dikalikan dengan volume. Untuk mendapatkan volume ini decknya ya, karena dia bentuknya seperti ini, ya kan, berarti kita hitung dulu luasan ini, gitu kan, luasannya A-nya dikali sama volumenya, dikali sama panjangnya, ya, dengan L, ya, kalau udah dapat ini dapatlah volume, inilah dia, WS ini adalah berat volume, gitu kan, TS ini tebal slab, ya kan, gamma C ini merupakan ini ya, satuan berat setiap meternya, berarti kita dapat 13,13 kilonewton per meter. Selesai ya. Kalau kita mau dapatkan volume keseluruhan A dikali V atau A dikali L gitu ya. Tapi kalau kita mau dapatkan satuannya kilonewton meter gitu ya, kilonewton meter, dan kita mau mendistribusikan bebannya ke ini ya, kan si plat kita menjadi gini ya, beban merata ke sana. Supaya kita melihat nanti gaya dalamnya seperti apa. Gitu kan? Berarti yang perlu kita cari, ini kita tadi punya plat di sini kan. Berarti berat volume dikalikan dengan A saja, luasan ini. Maka kalau luasan ini berarti lebarnya tadi, lebar efektifnya, SG-nya ya, dikalikan tebal slab, dapatlah ini. Oke, saya kira cukup gampang, lebar reinforced concrete-nya 1,44, tebalnya sekitar 7, ya kan, maka kita dapat berat platnya sekitar 2,52 kilonewton per meter. Oke. Berat gelagar kurang lebih sama cara mencarinya, gampang juga ya. Luas dikali berat volume, maka kita dapat beratnya per meter. Maka kita dapat di sini berat diafragma kita juga bisa kita hitung ya. Dapatnya 1,5 kilonewton per meter. Ini kita jadikan beban merata yang ada di atas gelagar semua ya, seperti ini. Bukan, kadang ada yang mikir seperti ini, bukan begini. Ya, tapi kita mau mendistribusikannya ke satu gelagar. Ya, jadi yang kita hitung ini cukup satu gelagar aja, perwakilan aja. Nah ini satu gelagar ini aja, nggak perlu kita hitung yang ini nanti kita hitung sendiri ya. Nah, yang ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ini aja satu gelagar ini aja, karena pasti beban yang diterima sama. Ya, ini sama seperti ini sendi, gitu kan? Ini beam sendi, gitu kan? Beam sendi, beam sendi. Ya, jadi beban efektifnya ini diterima. Oke. Kemudian beban mati non struktural, beban mati tambahan, aspal ya. Aspal ini berat volumenya 22, tebalnya 50, ya tinggal kali-kalikan aja. Ya, barrier-nya, untuk barrier-nya ini tadi kita sudah dapat di awal ya, sekitar 7,5 kilonewton per meter. Jumlah barrier-nya ada 2, maka berat barrier-nya dapat sekian. Kalau udah, ya kan, maka kita bisa hitung nih, momen maksimum akibat MS dan MA. Jadi si gelagar tadi, ya gelagar ini ya, nah ini pas ini ya, ini gelagar tributari tadi. Jadi seolah-olah bekerja ada beban merata di sini, ya beban merata di sini. Yang beratnya berapa Pak? Ya beratnya masing-masing ini dia, yang sudah kita hitung ini.
Ya, sudah kita hitung ini. Sehingga kita bisa melihat nih, kita buat aja sendi, roll gitu kan. Sendi, roll. Ini ada satu berat plat decknya, kita dapat 13,3. Nah, ini beban merata gitu ya. Ini besarnya Q-nya sama dengan 13,13 kN per meter. Nah, cari momennya. Momennya berarti momen maksimum yang terjadi 1/8 QL kuadrat. 1/8 Q-nya besarnya 13,13 ya, dikali L-nya 40,6 meter kuadrat ya. Maka dapat momen maksimum akibat berat plat deck. Nah, ini kita bisa dapatkan nih. Momen akibat berat plat deck 1/8 QL kuadrat ya, dapatnya ini. Momen berat akibat gelagar dapatnya ini. Akibat reinforced konkrit ini. Diafragma dapatnya ini. Akibat berat barrier ini, berat aspal ini ya. Jadi kita distribusikan menjadi beban merata semuanya. Oke. Dan gaya gesernya berarti ya, kalau hitungan statika karena kita beban merata di sini berarti besarnya adalah QL per 2 ya. Ini juga QL per 2. Q-nya 13,13, L-nya 40 per 2. Maka kita dapatnya setengah WL ya, atau QL per 2 tadi. Kita hitung ini juga, ini sudah dapat semuanya. Kita tinggal menggambarkan aja ya. Kita bisa gambarkan ini sementara. Kita lihat dulu. Nih ya, momen-momennya tadi. Ya. Akibat plat deck momen maksimumnya ini. Berarti muncul nih momen-momennya ya. Oke. Itu tadi ya, sampai kita hitung ke plat deck ini sudah aspal, diafragma, barrier. Oke. Ini udah kita hitung semua nih, MS dan MA. Ya. Maka kalau di total, ini gambarnya warna merah ini nih. Ya. Gambarnya warna merah, MS total. Kita total. Ya. Ini juga gesernya kita total semua. Sehingga kita dapat geser dan juga momen sementara. Ya. Saya kira sampai itu dulu ya sementara. Nanti kita lanjutkan di minggu depan gimana cara kita menghitung beban hidup dan yang lain-lainnya. Ya, yang penting teman-teman sudah paham sampai sini nih. Cara ngitungnya gampang. 1/8 QL kuadrat. Sangat gampang sekali hitung jembatannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sementara. Ya. Ya. Oke. Oke. Bagus nih pertanyaannya ya. Yang pertama, simak ya, jangan lupa. Lihat dulu di bagian ini ya, di bagian ini. Makanya tadi saya sampaikan ini pelan-pelan gitu kan. Ini sorry, yang lebih bagus yang ini ya. Di bagian suatu jembatan, nih kalau kita lihat ya, di bagian suatu jembatan, apa aja bagian-bagian yang ada di sini Pak? Pertama aspal, ya aspal yang hitam. Kemudian ada plat deck, ini plat yang ini ya, ini plat ini. Kemudian ada reinforced concrete. Reinforced concrete ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan LC ya, atau plank. Plank ini sebagai yang tadi saya sampaikan untuk bekisting, ya. Nanti kita lihat bersama videonya gitu ya. Kemudian ada diafragma dan ada gelagar. Yang mana yang 5 cm tadi Pak? Itu yang aspal. Pavement ini nggak boleh tinggi dari 10 cm sebenarnya, ya, 10 cm. Atau 2 kali perencanaan dari si aspal. Karena aspal ini bukan struktur, ya. Aspal ini hanya untuk mempermudah dan menambah gaya gesek di permukaan dari si jembatan kita. Makanya wajib diberikan aspal, gitu ya.
Ini yang tadi, yang nggak boleh lebih dari 2 kali pengaspalan, bukan si platnya. Platnya beda lagi, plat ini punya ketebalan tertentu dia. Sebagai contoh, plat kita tadi 20 cm kan. Nah, 20 cm tebal plat kita ini. Kenapa si plat kita tebal 20 cm, Pak? Dia bekerja sebagai struktur, artinya dia menahan beban. Kalau si aspal, enggak. Sehingga kalau kalian tebalkan dia sampai 15 cm, dia menjadi beban tambahan nih bagi si jembatan kita. Paham ya? Sampai sini ya, itu yang aspal tadi. Sehingga kalau sudah 2 kali, misal tadi sudah rusak nih, ada yang pecah-pecah di sini. Kemudian mau di patching, patching itu ditambal gitu kan. Lebih bagus di overlay, overlay sekali lagi, 5 cm lagi. Terus nanti misalnya 5 tahun kemudian, oh pecah-pecah lagi nih, mau di overlay, cek dulu ini, kira-kira sudah berapa kali overlay dulu. Oh sudah 2 kali, nggak boleh, ya. Berarti harus kita bongkar dulu si aspalnya, ya. Kita bongkar dulu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua itu terkait dengan diafragma. Diafragma itu nggak akan duduk dia di ini, ya. Ini kan ada spacingnya nih kalau misalnya teman-teman lihat ya. Karena fungsi si diafragma ini sebenarnya untuk menjaga kekakuan si girder kita. Nih. Girder ini kan kalau misalnya anggap aja diafragmanya nggak ada, dia kan hanya bekerja sendiri kan, gitu ya, bekerja sendiri. Dengan adanya diafragma ini, dia akan menambah kekakuan. Bayangkan aja nih, kalau misalnya teman-teman simpelnya ya, ada lidi nih, lidi teman-teman berdirikan lidinya, kemudian ada kertas di atasnya, gitu kan? Ini kertas ini kan sebagai bebannya. Pasti ini kan goyang-goyang dia kan, ini goyang-goyang kan. Maka perlu kita berikan diafragma supaya mereka ini monolit, gitu ya, monolit dan menambah kekakuannya. Kalau ada yang megang mereka di tengah ini, pasti kertas ini gampang berdirinya, gitu ya. Itu asumsi atau analoginya.